Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Lagu Indonesia Raya. Kita akan segera mulai webinar untuk seri ketiga Instagram hari ini. Pak Jeffrey, apakah kita sudah siap? Siap. Oke, alright. Kalau begitu kami serahkan floor kepada Pak Jeffrey. Silakan Pak Jeff. Okay, thank you. Let me share my screen. Just a minute. Yeah, today is the third webinar of 3. So, yeah, we are, we can say, at the end of the journey for this webinar. Tapi for the real Instagram effort, marketing effort is still in the beginning, yeah. Okay, so today's webinar is about 5 strategi lanjutan. I don't use English karena nanti jadi serem. Advanced strategy, wow, itu agak-agak menyeramkan. So, lanjutan analisa Instagram untuk marketing. This is about data, statistik, rencana jangka panjang, dan sedikit bonus mungkin untuk beberapa orang yang dinanti-nanti. Presented by me. Let me. Yeah. For those who missed part 1 and 2, kayaknya semuanya udah di sini ya, jadi kita cepat aja. Ini udah sama persis, males bikin biasa. And then let's just start. Recap. Session 1, what do? We talk about statistic, demographic of Instagram, the 5+1 mistakes, types of traffic and content, kemarin udah dibahas juga. Terus all about Instagram content creation. Ini ada nanti akan dijelaskan, tapi there is a reason gitu. Ada alasan kenapa content creation dibuat satu sesi sendiri. Meskipun kemarin agak-agak sedikit tersendat-sendat ya, technical problems, I apologize. Terus saya ada hutang sedikit, talking about Facebook Creator Studio. Nanti kalau keburu, ya semoga kita akan bahas juga, demo juga kalau memang misalnya bisa. Semoga tidak crash lagi kayak kemarin. Terus ya, ini the basic of today's webinar. Pondasinya lah kalau kayak apa. Ilmunya saya agak-agak baru banget kemarin malam. Enggak sih, tapi baru di refresh ilmunya kemarin malam. It's a bit sebenarnya sederhana, tapi dengan bahasanya si Instagram agak-agak sedikit menyeramkan. Kita lihat aja dulu. Ini Instagram Success Formula, literally. Maksudnya nanti beneran ada formulanya. Si Instagram kasih rumus. Dahsyat nggak tuh Instagram? Dikasih rumus sama dia untuk sukses itu seperti apa. Kita tinggal ikutin rumusnya, jadi deh gitu. Itu gampangnya, padahal apa ya? Talk is cheap ya, ngomong mah gampang. Nanti kita lihat dulu. Ya, ada yang namanya Instagram Explore. Explore itu dalam bahasa yang umumnya lah, kita ambil umumnya dulu. Explore itu adalah bagaimana kita ditemukan dan menemukan gitu di Instagram. Terus dia ada algoritmanya juga. Algoritma ya, ini bahasa yang umum di dunia apa ya, dunia tech gitu ya, di dunia teknologi. Si Google pakai algoritma, si Facebook juga, semuanya rata-rata, enggak rata-rata, semuanya pasti pakai algoritma. Masing-masing punya rumus mereka sendiri, dan biasanya sih tidak disebarluaskan. Google itu sekian puluh tahun, semua orang masih tetap mencari algoritmanya dia itu sebenarnya seperti apa gitu. Belum ada yang ketemu, karena yang tahu cuma Google. Instagram kebalikannya, dikasih tahu sama dia. Baik banget ya.
Ya, gini, kalau dilihat secara mundur dulu sedikit, Instagram itu adalah mesin, gitu ya. Jadi menurut statistik itu setiap bulan itu ada nggak cuma ratusan atau ribuan, ada miliaran konten setiap bulan. Konten yang dipost di Instagram. Kalau harus dikurasi satu-satu oleh manusia gitu ya, itu butuh sekian berapa banyak manusia saya nggak tahu dan berapa lama gitu ya. Belum beres, udah bulan berikutnya udah sekian miliar lagi. So dia menggunakan artificial intelligence untuk menjalankan algoritma ini pakai mesin. Jadi kenapa saya kasih begini? Karena apa ya? Karena kita bisa mengerti, kalau kita bisa mengerti cara kerja mesin ini, kita tinggal ikutin aja dia bagaimana gitu. Kalau manusia kan ada mood-moodnya gitu ya. Kalau dia lagi bete sama dia lagi senang itu akan berbeda gitu. Ya, ya sudah muncul lagi suaranya. Udah. Ya, kalau mesin itu nggak gampang sih maksudnya, tapi kita tahu gitu. Kalau dia A ke B ke C ya kita ikutin aja A ke B ke C. Ini backgroundnya ya. Terus ini saya kasih warna lain karena ini benar-benar penting gitu ya. Cara kerja utama si mesin Instagram itu adalah dia mencari relevansi gitu. Seberapa relevankah sesuatu itu gitu untuk mencocok-cocokkan antara nanti ada sebentar ya. Jadi relevansi ini urusannya sama konteks dan account. Konteks itu adalah isi dari postingannya, itu terus isi itu nyambungnya kemana gitu, terus isi itu membahas apa dan lain-lain. Terus account itu adalah account kita, jadi kita sebagai pemilik account Instagram itu melihat konteksnya seperti apa. Semuanya urusannya balik-baliknya lagi ke hashtag. Hashtag itu membantu si Instagram untuk menyambung-nyambungkan gitu antara konteks dan account. Terus sementara diterima dulu aja, ditelan dulu aja, nanti akan make sense semuanya. Ini agak-agak bukan agak-agak. Ini kalau memang mau seriusin Instagram kan kita ngomongin advanced strategy gitu ya. Kalau mau serius di Instagram ini setidaknya ada yang sedikit nyantol lah. Oke, pemeran utamanya itu ada 3 di dalam urusan relevansi konteks account dan hashtag itu. Itu ada viewer. Viewer itu adalah orang yang melihat kontennya. Terus ada author. Author itu adalah orang yang membuat kontennya. Author bisa jadi viewer dan viewer juga bisa jadi author gitu ya. Terus kedua pemeran utama ini dia nyambungnya dengan yang namanya konten. Si author yang bikin konten, si viewer yang lihat konten gitu ya. Lihat dan melakukan interaksi terhadap konten tersebut. Oke. Ya, semoga belum pada mual-mual karena yang berikutnya akan lebih lebih memualkan lagi. Ya, seperti ini. Wah, apaan tuh? Ini adalah rumusnya gitu. Di the formula, rumus yang dikasih oleh si Instagram itu. Kalau kita mau sukses, itu ikuti rumus seperti ini gitu. Ada yang bilang, aduh gue susah, lulus sekolah udah nggak mau ketemu yang beginian gitu. Ternyata dikasih lagi yang beginian. Oke, ini sederhana kok. Jadi begini, saya buka dulu sedikit. Tuh ada keterangannya. Ya, untuk bisa relevan di Instagram, untuk bisa sukses. Sukses itu urusannya dengan relevansi. Jadi kita harus relevan dengan apa yang kita mau targetkan gitu, dengan audiensnya. Untuk bisa relevan itu sebenarnya rumusnya sederhana.
Kelihatannya rumit supaya serem gitu ya. Sebenarnya ini sederhana. Jadi begini, Instagram itu hanya mengenal dua jenis action, yaitu positive action. Ya, ini ada di bawah nih. Positive action sama negative action. Positive action itu adalah apa namanya? Iya, ya. Positive action itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk berinteraksi dengan, misalnya kita like, kita share, kita dan lain-lain. Terus negative action itu adalah segala sesuatu yang kita tidak lakukan, mungkin gitu ya ngomongnya ya. Jadi kalau kita tidak ngapa-ngapain gitu, ada action, atau yang lebih ekstrim mungkin kita ngeblok seseorang di Instagram, itu negative action. Nah, balik ke satu baris di atasnya, W itu singkatan dari weighted. Kalau orang kita kan rata-rata mengajar ya, itu sepertinya mengerti yang namanya pembobotan gitu. Nilai itu tidak diciptakan sama gitu. Misalnya listening sama structure itu ada bobotnya yang berbeda. Misalnya. Terus P itu adalah point, L-nya like, S-nya save. Terus weighted, pembobotan si like sama si save itu beda. Karena bobot save itu lebih besar dibanding bobot like. Oke, sampai sini dulu. Semoga tidak ada yang mulai merasa muales gitu ya, mual-mual. Oke, nanti boleh nanya sementara seperti ini dulu. Jadi mari kita lihat rumusnya. Rumusnya sebenarnya sederhana, yaitu positive action dikurangin negative action gitu ya. Tapi positive action itu kan terdiri dari dua benda, yaitu like sama save. Agak-agak mencengangkan, ternyata yang dihitung oleh si Instagram itu, waktu webinar pertama saya bilang like, save, sama komen ya. Share nggak dihitung. Komen itu dihitung, share juga sebenarnya ada hitungannya, lebih bobotnya lebih kecil lagi, tapi dia masuknya bukan di rumus ini, ada rumus lain, sengaja tidak dimunculkan nanti pada pulang. Jadi ya, jadi seperti itu. Positive action ini yang dua benda dikurangi negative action ini satu benda. Ada bobotnya masing-masing. Jadi kalau dijelaskan seperti ini, bobotnya si like dikali poinnya si like, maksudnya gini. Misalnya kita satu postingan dapat 10 like, berarti poin like-nya itu 10. Bobotnya like itu misalnya 1, berarti 1 kali 10 ditambah. Terus ini bobotnya si save dikali poinnya si save. Misalnya satu postingan kita punya 2 save, yaitu poinnya 2 gitu. Tapi bobot save itu tidak 1, bobot save itu lebih besar dibanding like. Jadi misalnya bobot save itu 2 gitu ya. Jadi ini 2 dikali 2, 4. Sementara di sini 1 dikali 10. Jadi 10 tambah 4 gitu ya. 14. Nah, terus ternyata ada yang tidak melakukan apa-apa terhadap konten tersebut gitu. Misalnya negative action-nya bobotnya 1, terus ada 100 orang yang tidak melakukan apa-apa, berarti 100 poin dikali 1, 100, ini 14, dikurang 100, negatif dong nilainya. Betul, bisa negatif. It's possible. Masalahnya kan kita nggak tahu bobotnya ini berapa gitu, dan poinnya dan poin save dan poin like-nya juga kita nggak tahu berapa. Nah, karena itulah postingan-postingan yang dapat like dan save yang gede banget, itu nilainya akan positif sekali karena dikurangin yang tidak melakukan apa-apanya yang kecil, dibanding postingan yang nggak punya like, nggak punya save, tapi banyak yang ngelihat tapi dia lewat doang gitu. Karena itulah ada postingan-postingan yang poinnya besar, relevansinya tinggi, dan ada postingan-postingan yang relevansinya rendah. Dengan cara itulah Instagram menentukan seberapa tinggi ranking postingan kita dan apakah postingan kita itu nanti layak untuk masuk ke explore-nya dia, gitu ya.
secara umum kuliah matematika kita seperti itu. Ya, kita maju dulu sedikit karena yang berikutnya adalah sama Instagram sukses formula tapi pakai bahasa manusia biasa. Yang barusan bahasa yang agak bukan manusia gitu ya. Apa dong? Oke, dalam bahasa manusia, Instagram sukses formula menggunakan rumus yang tadi itu seperti ini. Jadi goalnya, tujuan kita bermain, sebenarnya saya nggak suka istilah bermain IG gitu ya, karena kita, ya mungkin ada sih yang main-main, tapi kita maunya yang serius gitu ya. Oke. Itu adalah untuk ditampilkan sesering mungkin, dieksplor. Jadi maksudnya kalau orang cari apa, kita muncul. Kalau orang lagi lihat-lihat apa, kita disarankan. Kan suka ada tuh suggested gitu. Nah itu kita akan muncul. Makin kita sering muncul di explore, makin baiklah account kita gitu ya. Oke, gimana caranya untuk muncul as often as possible in explore? Caranya adalah dapatkan sebanyak-banyaknya likes dan sebanyak-banyaknya save. Gitu ya. Ini istilah save ini agak, ya sejauh penglihatan saya itu agak jarang yang tahu karena biasanya orang tuh interaksinya cuma di like, komen, sama share gitu. Sebenarnya ada save gitu. Nah, mungkin dan justru save itu bobotnya lebih tinggi dibanding like gitu ya. Jadi justru yang paling penting tuh banyak orang yang nggak tahu, apa mungkin sengaja masih Instagram, saya juga nggak ngerti. Terus, nah, get as many likes and saves as possible. Lah gimana caranya gitu ya? Caranya adalah kita harus membuat konten yang high quality, konten yang relevan dengan target audience kita. Ini saya sampai mengulang-ulang ini berapa kali, mungkin udah pada bosen gitu ya, ngedengar ini relevan, high quality, Ya, tapi memang itu yang penting gitu ya. Terus ada satu tambahan kata ini, itu educational content. Jadi maksudnya konten yang memberikan sesuatu lah. Kalau dibilang mendidik mungkin agak sedikit sombong gitu kesannya. Tapi ada sesuatu yang didapatlah dari orang-orang yang melihat ke konten kita gitu. Itu educational content. Jadi kalau apakah konten jualan itu educational? Bisa sih, bisa educational. Tapi ada jualannya gitu. Itu tadi yang negative action itu masuknya mungkin ke situ gitu ya. Jadi kalau kita isinya jualan semua, itu orang lihat lewat. Orang lihat lewat itu makin lama kita makin terkubur ke bawah gitu ya. Poin kita makin turun gitu ya. Oke. Nah, kenapa kemarin satu sesi khusus untuk content creation? Karena content creation process is very important. Karena semuanya nih, balik-baliknya, ujung-ujungnya itu, atau mungkin pangkal-pangkalnya, saya nggak tahu, itu adalah bikin konten yang high quality, relevant, and educational gitu ya. Jadi content creation kemarin khusus satu sesi karena itulah alasannya. Oke, mungkin kemarin ada yang bosen, ada yang apaan sih ini materi nggak penting gitu. Ya juga sih mungkin untuk yang tidak merasa penting gitu ya. Oke, terus ada peribahasa ini semua orang sudah tahu. Content is the king gitu ya. Jadi kalau kamu mau jadi raja, buatlah konten yang baik. Tapi ada lanjutannya. Packaging is the queen gitu ya. Jadi kalau mau lengkap gitu, kontennya harus bagus, packagingnya juga harus bagus dalam arti dia harus menampilkan yang terbaik gitu. Konten yang bagus tapi tampilannya jelek, ya biasanya orang kan katanya don't judge the book by the cover gitu. Tapi everybody judge the book by the cover gitu ya. Orang ngelihat kalau udah ilfeel, udah males. Seberapa baiknya pun tuh orang gitu. Tapi kalau di depan udah ilfeel dulu, biasanya nggak bisa maju terus gitu ya. Seperti itu. Sampai di sini dulu. Pak Novicto mungkin ada yang mau nanya atau saya lanjut dulu bagaimana Pak? Belum ada pertanyaan. Bapak Ibu Belum. kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silahkan ditaruh di chat ya Bapak Ibu. Nanti kami coba cari waktu untuk menanyakan kepada Pak Jeffrey. Untuk sementara Pak Jeff belum ada nih, jadi mungkin Sir bisa lanjut dulu. Siap. Jadi sepertinya ini semua mudah dimengerti, baguslah. Jadi saya aja agak pusing sebenarnya. Tapi ya ketahuan ya. Oke, let's continue.
Kita mulai ke going into the advanced strategy ya, jangan dibilang advanced, lanjutan aja gitu ya. Strategi lanjutan yang number 1. Ini adalah hashtag clustering. Hashtag clustering sudah dibahas di webinar pertama, walaupun tidak terlalu khusus gitu ya, tapi sudah pernah dibahas. Sekarang dibahas lagi sengaja karena ini agak-agak strategi yang agak-agak lebih tidak biasa lah. Maksudnya orang pengguna Instagram biasa tuh nggak tahu yang namanya hashtag clustering. Jadi kita semua yang ada di sini itu adalah bukan pengguna Instagram biasa gitu ya. Kita udah agak-agak tinggi levelnya. Mungkin orang lain itu anak SD, kita udah mahasiswa gitu kali ya. Nggak pakai anak TK lagi, soalnya kemarin sudah diprotes-protes saya katanya. Kenapa membuli anak TK? Gitu. Oke. Banyak kesana kemarinya ya, nggak penting. Oke, hashtag clustering. Secara umum adalah kita cari hashtag sebanyak-banyaknya dengan catatan hashtag itu harus sesuai dengan kekuatan account kita. Account yang masih lemah, masih di bawah 1.000, di bawah 5.000 atau di bawah 10.000 ya. Itu saya sampai lupa. Pokoknya kalau account kita masih baru, followersnya masih sedikit, itu jangan pakai hashtag yang gila-gilaan dulu. Misalnya yang udah ada sekian juta post, itu nggak akan menang. Apalagi yang setiap 1 menit itu ada 100 post gitu, itu kita nggak bakal menang, dijamin lah itu. Udah nggak usah pusing-pusing, nggak usah buang waktu. Kita cari hashtag yang sesuai dengan kekuatan kita. Cari sebanyak-banyaknya, kumpulkan ke satu notes gitu yang kemarin kita bahas sebagai konten kalender gitu. Jadi si Instagram mengizinkan 30 hashtag dalam satu post, tapi kita ya boleh sih pakai maksimal. Biasanya saya nggak pernah maksimal, disisain sekitar beberapa. Mungkin kalau perlu buat branding, pakai hashtag branding di situ, tambahin bisa masih muat gitu ya. Oke, find series of hashtags. Create groups of hashtags. Tadi kita misalnya menemukan berapa? Anggaplah 100 hashtag gitu ya. 100 hashtag, terus kita bikin grup, masing-masing hashtag itu misalnya, masing-masing grup itu misalnya ada 25. Jadi kita punya 4 grup hashtag. Terus kita rotate grupsnya. Jadi maksudnya postingan pertama pakai grup hashtag pertama, postingan kedua pakai grup hashtag kedua, ketiga pakai yang ketiga, keempat pakai yang keempat. Karena kita cuma punya 4, begitu postingan kelima kita pakai grup hashtag yang pertama lagi. Jadi di rotate gitu ya. Apakah grupnya harus 4? Enggak, bebas. Mau 100 kalau sanggup gitu ya, boleh juga. Tapi biasanya sih hitungan yang enak itu mungkin 7 ya, karena dalam 1 minggu gitu. Atau mungkin dilebihin atau dikurangin 1, jadi supaya setiap hari Senin itu akan menggunakan grup hashtag yang berbeda gitu. Kalau kita kembali ke topik minggu lalu, webinar 2, itu di content creation itu yang bagus adalah kita punya tema untuk setiap hari yang berbeda. Senin temanya apa, Selasa temanya apa, bebas sih, nggak selalu harus begitu. Atau misalnya kita punya 3 tema yang di-rotate terus setiap hari, jadi hari ke-1, 2, 3, nanti hari ke-4 balik lagi ke tema pertama, terserah. Nah, terus kita punya grup hashtags, kalau bisa sih tema yang berbeda akan ketemu dengan hashtag yang berbeda setiap kali gitu ya. Jadi misalnya kita pakai 7 dan 7, ini di Pajajaran seperti itu. Jadi setiap hari Senin ya hashtagnya itu, Selasa ya hashtagnya itu, selalu sama. Itu sebenarnya tidak ideal sih, tapi secara hitungan itu lebih gampang. Kalau mau agak lebih advance dibanding Pajajaran, ya pakainya agak ganjil, mungkin 6 dengan 5 gitu, 6 hashtag grup dengan 5 tema konten gitu. Jadi nanti setiap konten akan ketemu dengan hashtag yang grup hashtag yang berbeda. Terus tapi ya itu keeping track-nya agak-agak susah kalau begitu gitu. Karena
seperti yang disebut di awal itu, di sini agak-agak males gitu, bukan males sih maksudnya, cari yang seefisien mungkin karena keterbatasan SDM. Itu bahasanya politis sekali. Jadi kita pakai yang gampang aja, 7 hari ya, 7 grup hashtag dan 7 tema konten gitu ya. Semoga bisa dimengerti ini. Terus one group purpose sudah tadi. Terus ini ada senjata rahasia, namanya Flick. Flick itu kita pakai untuk mencari hashtag yang gampang. Apa sekarang apa nanti ya? Kita sekarang aja deh. Ini ada linknya supaya nggak pusing. Saya pakai shortener aja. Sekalian sombong sedikit gitu ya. Jadi go.turana.com/flick ini masuknya ke Flick. Coba sebentar saya ganti ke, iya. Semoga tidak ngehang. Iya, ini Creator Studio tadi seperti yang saya sudah bilang, semoga kelihatan. Ternyata kemarin itu setelah dia berubah tampilan, itu kita harus memilih Instagram dulu baru masuk ke yang seperti ini. Jadi nanti kita bisa create post di sini. Pak Novito kelihatan layar saya ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke, sip. Nah, dari sini kita pilih Instagram feed, kecuali kalau mau posting di IGTV boleh juga. IGTV belum terlalu, di sini belum terlalu dioprek ya, karena effortnya lebih tinggi. Tapi kita ke Instagram feed, terus ini ngaco sedikit gak apa-apa deh, nanti kita lanjut ke Flick ya. Instagram feed, nanti di sini tinggal pilih akunnya yang mana yang mau dipakai. Terus ini ada untuk nulis caption, ada untuk masukin konten. Anggaplah kita mau masukin konten gitu ya. From upload. Terus iya, ini nanti adanya di sini, semoga. Iya, sambil menunggu loading. Ini ada postingan untuk hari Senin, udah dibikin, terus kita tinggal upload aja. Nah, seperti ini. Sesudah ini diupload, kita tinggal tulis captionnya di sini, terus masukin hashtagnya di sini, tinggal copy paste sebenarnya. Terus ini kalau mau sekalian ke Facebooknya boleh diklik aja, tapi hati-hati kalau kita lagi schedule, itu biasanya ini kita harus pilih schedule juga gitu. Jangan publish. Kalau publish berarti yang di Instagram di schedule, di Facebook di publish gitu ya. Ini ada schedule di sini. Misalnya schedule-nya untuk hari Senin, Monday itu 7th ya. Terus saya mau set ke jam 6 sore misalnya. Terus di sini juga kita akan schedule di hari Senin, Monday at 6 p.m. Ya oke lah. Nah, tinggal klik schedule gitu ya. Cuman karena saya belum masukin captionnya, jadi ini depending untuk nanti. Mari kita ke Flick dulu. Flick, ya Flick. Flick itu seperti ini. Jadi ini tools ini, kalau misalnya ini toolsnya berbayar by the way, mari kita lihat. Untuk personal itu starter itu 10 pound sterling sebulan. Terus untuk yang growth itu 15, untuk yang profesional itu 50. Bedanya adalah di sini dia bisa hashtag search semua basic metric dan seterusnya, advanced filter dan lain-lain, cuman ada di yang growth dan profesional. Jadi ini saya nggak promosi, tapi kalau memang misalnya punya budget untuk berinstagram dan mau serius,
itu satu-satunya tools yang disarankan, tools berbayar yang disarankan. Karena saya juga orangnya agak-agak kopet ya. Jadi kalau bisa gratisan ngapain bayar? Tapi if you only have a limited budget and you need to buy only one gitu ya, you can buy only one. Itu Flick inilah yang harus dibayar gitu ya. Karena ini dahsyat dan pilihlah jangan yang starter tapi yang minimal yang growth. Growth itu kita bisa manage satu Instagram account dengan kita bisa save hashtag itu sampai 350. Kalau kita punya Instagram account banyak, itu pakai yang profesional sampai 500, sisanya semua sama. Ini yang bagian sini yang penting justru ini yang advanced filter, matrix dan featured content ini. Oke, mundur sedikit. Seperti apa sih Flick itu? Kalau kita nyari hashtag di Instagram itu manual, seperti yang dijelaskan di webinar 1 dan sedikit di webinar 2. Itu kan satu demi satu ya. Kita cari satu, lihat berapa postingannya, waduh gitu ya. Tapi kalau misalnya di Flick itu, kita tinggal search aja. Misalnya ini by the way saya pakai akunnya yang Pajajaran ya, takutnya salah. Oke, ini kita tinggal search ya. Search-nya apa ya? Misalnya kursus bahasa Inggris. Ya, mari kita search. Seperti apakah penampakannya? Let's see. Iya, mulai dia ya. Oke. Ya, sambil menunggu, mari kita kembali ke, oh ya udah, oke, seperti ini ya. Nah, ini kita punya grup hashtag yang low competition, kita punya grup hashtag yang medium competition. Jadi yang low itu yang anak TK itu, ntar saya dibully lagi gara-gara anak TK. Terus yang medium itu mungkin orang yang setara dengan kita gitu ya. Yang high competition itu Mike Tyson atau Superman gitu ya. Oke. Jadi yang high competition jangan dipilih karena kita nggak akan menang. Kecuali kalau account kita udah kuat banget. Kalau medium competition itu mungkin menang, mungkin sama-sama babak belur. Gitu. Kalau yang low competition itu kemungkinan menangnya besar gitu ya. Kecuali kalau yang musuh kita lari gitu ya. Oke. Kita select all aja. Ini just to show you. Select all. Ini apa istimewanya? Katanya biasa aja sih. Istimewanya ada di sini. Kita pindah ke table view. Table view. Iya. Semoga muncul table view. Di manakah kau? Ya, nah, hampir muncul. Ya, seperti ini tampilannya. Dahsyatnya adalah di sini. Kita bisa lihat daily average post count. Apa tuh? Di webinar pertama sudah dijelaskan. Jadi satu hari itu orang posting berapa kali sih untuk hashtag ini? Kita nggak usah pusing-pusing cari-cari lagi. Kita tinggal lihat aja. Asal di bawah 800 itu 1 menit masih 1 menit 1 ya kalau nggak salah. Hitungannya itu 800. Pokoknya kalau angkanya makin kecil tuh makin bagus. Seperti ini. Misalnya kursus bahasa Inggris itu sehari 305. Terus masing-masing itu average like-nya 4.500, postnya itu ada 295. Biasanya postingan 295.000 itu tidak disarankan. Karena ini posting yang susah menang, gitu ya. Tapi menurut si Flick ini, ternyata dia nggak sebegitunya gitu. Jadi dia bisa melihat lebih dalam, dia lihat, oh ternyata competition-nya memang medium sih, tapi potential reach-nya high. Itu dikasih tahu sama dia. Oke, kita cari yang agak-agak apa misalnya di bawah ya. Ini nih, explore kampung Inggris.
ini reach-nya fairly high katanya. Terus saingannya kecil banget gitu. Sementara likes dan post-nya itu lumayan besar. Nah, hashtag-hashtag emas seperti ini itu agak-agak hampir tidak masuk, tidak mungkin gitu ya, hampir tidak mungkin bisa ditemukan kalau kita mencari secara manual. Kalau manual itu yang kita lihat hanya di Postmate-nya ini, kita cari angka yang kecil di bawah 20.000. Ini bayangkan ini Tufo itu ada 1,1 juta post gitu ya. Dan setiap hari itu ada 1,7 1.700 posting per hari. Itu berarti kalau kita posting langsung hilang gitu, nggak akan menang lah, kecuali kalau account kita tinggi. Nah, sesudah ini anggaplah kita pilih semua gitu ya. Kita pilih semua. Biasanya suka menemukan keyword yang emas itu seperti ini, di APC-nya kecil sekali, average likes-nya besar sekali, average comment-nya juga besar sekali, Postmate-nya juga kecil gitu. Itu Postmate-nya sih nggak terlalu ngaruh mau besar mau kecil. Sesudah kita pilih ini ada yang namanya selected hashtag di pojok kanan atas, tinggal diklik, kita dapat 38 gitu. Jadi kalau kita misalnya mau mencari sekian ratus pun itu merem aja gitu. Sesudah dapat ini kita tinggal copy, sesudah copy kita lakukan search, berikutnya ngumpulin mau 1.000 boleh ditantangin gitu ya. 1.000 hayu gitu, kita kumpulin 1.000 hashtag. Mau bikin berapa grup, mau bikin 200 grup gitu ya. Kalau cuman itu mah agak berlebihannya. Grup tidak disarankan, grup hashtag itu tidak disarankan terlalu banyak karena nanti analisanya susah. Oke. Seperti itulah Flick. Sesudah di copy tinggal dimasukin ke notepad atau text editor, terserah. Bisa juga ditambahkan ke collection di sini. Collection itu kalau kita punya account Flick itu kita bisa pakai kapan saja, bisa dibuka di HP juga. Jadi enak sekali gitu. Jadi yang konten kalender kemarin itu hashtag grupnya sudah ada di Flick, ada di komputer dan ada di HP, tinggal buka. Oke. Collection juga itu nanti ada strategi yang lebih advance juga dan tidak akan dibahas di sini karena membahas itu mungkin butuh 3 webinar sendiri gitu ya. Jadi tidak akan dibahas, tapi basicnya dengan basic seperti ini kita udah menang melawan mungkin 75% pengguna Instagram biasa gitu ya. Oke, let's go back to the presentation. Semoga yang tadi dibahas tidak membuat kepala pecah. Ya, hashtag clustering seperti tadi, bikin groups dan lain-lain. Kalau mau nyantai pakai Flick, cuman ini berbayar, tapi sepertinya sekitar 200 sekian ribu per bulan. Kalau memang dibuat budget itu sepertinya sih nggak terlalu berat ya. Saya nggak tahu juga kebiasaan masing-masing. Kalau untuk pribadi sih jangan mungkin ya, tapi untuk company, I think that's reasonable gitu. Ini linknya go.turana.com/flick. If you have no question so far, kita maju dulu apa bagaimana Pak Noviko? We have some questions. Would you like to answer some? Boleh. Okay. So the Instagram team, Bu Maria and Pak Mayo, has kindly put together some questions nih. There's one from Abulia Nurwahdiati. Jadi yang dimunculkan, dieksplor oleh IG itu berdasarkan rumus yang dijelaskan tadi begitu ya? Semakin banyak yang save, maka akan sering muncul dieksplor. Gitukah, Pak? Betul. Jadi, tapi kita harus melihat juga saingan kita. Dalam arti seperti ini. Secara umum memang betul, makin banyak likes, apalagi makin banyak save, itu poin kita kan makin naik. Semakin tinggi poin kita, itu kita akan berada di posisi yang lebih tinggi dan akan lebih sering muncul di explore. Tapi kita lihat juga saingan kita gitu. Kalau saingan kita poinnya lebih banyak dibanding kita, ya kita akan kalah gitu. Makanya kita bermainnya di awal-awal itu adalah di hashtag yang ringan-ringan dulu. Jadi saingan-saingan kita tuh semuanya adalah yang poin-poinnya kurang lebih sama atau bahkan lebih rendah dibanding kita. Seperti itu, Bu. Oke.
Lalu ada pertanyaan juga dari Bu Seriana Kusuma Putri. Jika setiap hari hashtagnya sama, apakah dianggap kurang efektif daripada yang setiap hari hashtagnya berbeda? Dari mana kita mengetahui keefektifan tersebut? Thanks, Pak Jeff. Oke. Setiap hari hashtagnya sama itu tidak disarankan, karena nanti lama-lama kita dianggap sebagai spam. Jadi spamming hashtag itu adalah kita menggunakan hashtag yang sama untuk setiap posting selamanya gitu lah, berturut-turut terus-terusan. Sorry. Ya, kalau ada satu titik di mana yang saya juga nggak tahu, tapi itu ada satu titik di mana si Instagram melihat bahwa oh si A ini dia selalu menggunakan hashtag ini dalam setiap postnya dan terus menerus gitu, itu dianggap sebagai spamming. Tapi kita bisa lihat juga bahwa itu jumlah hashtagnya berapa juga. Misalnya hanya satu hashtag dan itu adalah hashtag brand gitu. Hashtag brand itu misalnya seperti lihat Pajajaran gitu, hashtag lihat Pajajaran itu sebagai branding aja. Jadi kalau orang cari lihat Pajajaran dapatnya kita gitu ya. Nah, hashtag brand sepertinya no problem. Atau misalnya untuk saya hashtagnya saya pakai karena saya itu superhero masa kini gitu ya. Saya pakai hashtag superhero masa kini gitu. Itu hashtag saya. Nggak apa-apa gitu. Tapi misalnya kita pakai selalu full 30 hashtag dan setiap hari 30 hashtagnya itu selalu sama. Itu akan satu titik nanti di Instagram bakal lihat oh ini spamming. Kalau udah kena udah kena apa ya, udah kena spam, nama spam gitu, udah di tag spam sebagai spammer oleh Instagram, itu biasanya apa ya, account kita tuh akan diturunkan gitu ya kekuatannya, mungkin seperti itu. Jadi yang tadinya kita udah sampai posisi 5 gitu, karena kita spamming, oh ini mah spamming nih, diturunin sama dia ke 6, ke 7, dan seterusnya. Nanti makin lama kita makin bawah. Jadi tidak disarankan pakai hashtag yang sama. Makanya kita pakai hashtag clustering. Jadi setiap hari itu berbeda. Nanti hashtag clustering juga tidak akan selamanya dipakai. Misalnya grup hashtag A itu ternyata tidak efektif, nanti kita akan buang dan kita akan cari hashtag baru yang untuk dites gitu ya, untuk diuji coba. Taunya dari mana gitu. Kalau misalnya kita manual, itu ada sih tekniknya, tapi itu setengah mati gitu ya. Jadi kalau memang mau manual, itu saran saya adalah bikin aja grup hashtag agak banyak, misalnya 7 itu, ya udah pakai aja itu. Kita tidak akan, atau 8 lah mungkin ya, kita tidak akan kena spamming lah kalau kayak 8 grup hashtag yang masing-masing berbeda gitu ya. Ada beberapa yang sama nggak masalah, 10% lah, nanti sisanya itu beda. Itu dirotasi setiap postingan. Nah, tapi kalau memang misalnya kita mau cari tahu, nanti pakai Flick bisa gitu. Nanti kita lihat lagi ya. Thank you Pak Novito, ada lagi? Ada satu lagi dari Pak Doni, lihat CBD. Jadi hashtag yang kebanyakan itu justru nggak bagus ya Pak Jeff. Tadi disebut karena susah analisanya. Mohon dijelaskan soal analisa seperti apa ya. Thank you. Mohon gimana? Bisa dijelaskan secara Jadi singkat Pak Jeff untuk analisa hashtag gitu ya. Jadi maksudnya begini loh. kebanyakan susah dianalisa kan waktu itu Iya, iya. pernah bilang. Kalau hashtagnya terlalu banyak, misalnya kita bikin grup hashtagnya itu 100. 100 grup hashtag yang tidak ada yang sama gitu ya, saking bersemangatnya gitu. Kita cari 3.000 hashtag, dibikin 100 grup gitu. Nanti kan itu artinya si hashtag itu akan berotasi balik lagi ke hashtag nomor 1 itu akan panjang sekali, 100 grup baru dia balik lagi ke grup pertama gitu ya. Nah, sementara untuk analisa itu kan kita harus melihat kebiasaan gitu, tanda kutip. Misalnya kalau kita punya grup hashtagnya cuma 4, jadi hari kelima itu udah grup hashtag pertama lagi, hari ke-9 gitu ya, grup hashtag pertama lagi. Itu kan kita akan lihat nih, setiap grup hashtag ini performanya seperti apa gitu. Jadi dalam 1 bulan, itu kita udah punya cukup data untuk melihat yang mana hashtag yang efektif dan yang mana yang tidak. Tapi misalnya kita punya 100 grup hashtag itu mungkin 3 tahun baru punya data yang cukup gitu Pak. Maksudnya seperti itu.
Jadi hashtag jangan kebanyakan juga. Hashtagnya gitu ya. Ya, Grup ya. hashtagnya jangan banyak-banyak gitu ya. Hmm. Tetapi di dalam grup hashtagnya tersebut boleh banyak ya hashtagnya gitu boleh. 30 maksimal. Ya, ya. Maksudnya di bawah 30 boleh gitu ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, baik. Itu pertanyaan sementara disimpan lagi. Kita lanjutin aja Pak Jeff. Siap. Let's continue to number 2. Strategi yang kedua itu adalah bio. Kita ngomongin bio ya. Beautify the bio. Nanti agak-agak ke belakang akan jelas, akan dibahas kenapa bio itu penting. Sebenarnya udah pernah dibahas sih, kalau ada yang ingat di webinar pertama dan kedua. Tapi nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Sementara kita lihat satu itu dulu ya, bionya ini dulu ya. Oke, beautify the bio. Bio itu penting. Jadi di bio itu kita harus, ini singkatan dari webinar pertama, what's in it for me. Karena secara umum tuh orang-orang tuh nggak ada yang peduli dengan kita gitu ya. Ini menyakitkan tapi benar. Orang tuh nggak peduli dengan kita, mereka hanya peduli dengan dirinya sendiri. Jadi kalau kita sebagai marketer itu kita harus cari tahu orang-orang yang audiens kita, target audiens kita itu bisa dapat apa sih dengan berinteraksi dengan kita gitu ya. Kalau misalnya jualan ya dengan beli produk kita gitu. Kalau di Instagram ya dengan following kita tuh mereka bisa dapat apa. Nah, kita harus menyatakan value kita tuh apa sih gitu. State your value. Kalau dia follow kita tuh dia bisa dapat apa gitu. Itu seperti itu kurang lebihnya. Itu adanya tempatnya adalah di bio. Nanti kita lihat bio itu punya maksimal 150 karakter. Terus cuman ada satu link. Biasanya link ini bisa kemana aja sih, terserah kita. Tapi secara umum di seluruh account Instagram kita cuma punya satu link gitu, yaitu di bio ini. Kalau kita punya banyak link yang mau dimasukin ke sini, itu ada yang namanya BioLinky. Ini free tools. Ntar boleh juga kita intip-intip sedikit. Ada juga alternatifnya banyak banget, so many gitu ya, I've lost count. Ini kenapa saya munculkan BioLinky itu dia gratis, dan dua kemarin baru ketemunya pas lagi nemu yang BioLinky ini gitu ya. Ada yang lagi bahas jadi oke, pakai ini. Pajajaran pakai about me itu seperti landing page. Dan bisa dipakai untuk masukin banyak link juga. Itu alternatif banyak lah, bisa dicari sendiri. Terus ini satu yang biasanya tidak dilakukan oleh banyak orang dan memang tidak selalu perlu dilakukan juga sih. This is not something that you must do, tapi it would be nice if you want to gitu ya. Adalah kita bisa menambahkan keywords di nama kita. Jadi kan kita di bio itu kita bisa edit nama dan kita bisa edit username. Apa bedanya ya? Bedanya username itu tidak berubah ya. Dalam arti kalau kita Budi Keren gitu ya. Ya udah itu username kita gitu, Budi Keren. Ini bisa dirubah tapi harus menunggu kalau nggak salah 14 days ya, 14 hari untuk efektif. Jadi misalnya kita rubah hari ini, setengah bulan lagi dia baru berubah gitu. Jadi agak-agak merepotkan. Jadi maksudnya gini, kalau sering-sering dirubah itu merepotkan. Username itu sebaiknya tidak berubah dan sebaiknya brandnya itu adanya di username gitu. Misalnya produk kita brandnya adalah masker ajaib gitu ya. Itu taruhnya di username. Nah, name ini yang di sebelah sini nih, name itu juga boleh aja sih. Masker ajaib boleh. Tapi kita bisa tambahkan keywords di sini. Misalnya keywordsnya adalah jualan masker murah gitu. Misalnya ya. Ya udah, jadi jualan masker murah itu adanya di sebelah sini. Ini fungsinya apa? Fungsinya nanti kalau kita search itu dia akan muncul gitu si keywords ini.
Tapi ya seperti kata saya di awal barusan, itu bukan sesuatu yang wajib, tapi kalau memang mau mengejar SEO-nya itu di Instagram, kita bisa pakai di name ini. Terus ini yang state your value itu seperti ini kira-kira. Mereka harus tahu dulu kita siapa, who are you, terus what can you offer to your potential followers itu. Calon-calon followers kita tuh akan dapat apa gitu dengan following kita ya. Sebentar, mungkin ada yang mau nanya dulu? Ada satu pertanyaan, ada waktunya untuk menjawab? Boleh. Oke. Dari Butia, apakah kita selalu menggunakan hashtag lokasi lama-lama kena spam sama Instagram? Lokasi biasanya enggak ya, karena satu produk atau satu brand itu biasanya sih lokasinya kan tidak berubah. Jadi dia bisa tahu, oh ini enggak spamming, ini adalah memang lokasi dia di situ gitu. Tapi kalau misalnya kita lokasinya di Bogor terus ada Bandung, Jakarta, Surabaya, Magelang dan lain-lain gitu dalam hashtagnya dan kita pakai terus gitu setiap hari sama dan terus-terusan ya itu spam gitu. Oke. Jadi nggak apa-apa ya kalau pakai hashtag lokal ya, lokal. Kalau misalnya hashtag kita taruh di bio. Di bio itu hashtag nggak terlalu ngaruh ya. Dalam arti boleh aja sih pakai hashtag di bio, tapi untuk reach-nya itu nggak ngaruh. Jadi begini, hashtag itu kan fungsinya sebenarnya untuk mendapatkan audiens baru gitu ya, reach orang-orang yang sebelumnya tidak tahu kita gitu. Itu fungsi hashtag dan biasanya sih efektif banget untuk akun-akun yang baru atau yang masih lemah. Nah, kalau di bio itu kan dia nggak kemana-mana ya, jadi bio ya diam aja di situ gitu. Jadi nggak efektif. Boleh aja sih, boleh aja, why not gitu. Ngabisin 150 karakter gitu ya, tapi nggak terlalu ngaruh. Gitu. Oke, pertanyaannya sepertinya sudah. Boleh dilanjutin aja dulu sambil kita ngumpulin pertanyaan lewat chat ya Pak. Boleh. Iya. Ntar urusan ini bio dan lain-lain ntar ya sekalian aja ya. Oke. Terus kita ke yang ketiga dulu. Story. Iya, ini kalau boleh jujur saya kurang bermain di ya pribadi ya, saya pribadi itu kurang bermain di story. Bu Maria sepertinya lebih jago dari saya urusan story-storyan. Tapi yang bisa disampaikan mungkin story itu fungsinya adalah untuk boosting new content. Jadi kita punya konten baru nih, kita boost dengan cara kita bikin story atau untuk repost or post gitu. Jadi bukan repost sih sebenarnya, untuk menyegarkan postingan-postingan lama. Karena story itu bedanya dengan hashtag dan post feed yang biasa kita lakukan setiap hari itu fungsinya untuk mendapatkan audiens baru. Sementara story itu fungsinya adalah untuk menyapa gitu ya kali ya, menyapa audiens kita yang sudah ada gitu ya. Jadi kan audiens kita tidak selalu 24 jam mantengin account kita gitu ya. Emang lu siapa gitu ya. Dan dia juga punya followingnya mungkin banyak, ada sekian ribu following. Terus nggak semuanya harus dipantengin setiap saat gitu ya. Nah, untuk kita say hi gitu supaya dia notice gitu. Ternyata si accountnya si A ini baru posting loh. Itu kita bikin dia di story, karena story akan muncul di halaman explore paling atas itu ya. Jadi kalau yang memang pencinta Instagram itu pasti tahulah story munculnya di mana. Itu di paling atas, begitu kita buka Instagram itu dia muncul di atas, itu stories gitu ya. Stories itu cuma bertahan 24 jam. Itu demi kebaikan juga. Kalau enggak nanti di atas itu akan penuh sekali gitu ya. Kalau kita mau lebih dari 24 jam, kita akan gunakan yang namanya highlight. Nanti akan dibahas setelah ini.
Terus tadi saya mau ngomong apa ya? Too many things to say gitu, jadi saya lupa. Nanti pas ingat deh ya. Oke, terus yang disarankan story itu 3-4 kali sehari. Terus jaraknya 3-4 jam. Kenapa begitu? Karena story itu diurutkan berdasarkan chronological. Jadi misalnya si A posting story 1 jam yang lalu, si B posting story 15 menit yang 15 menit yang lalu. Jadi postingan B itu akan lebih sebelah kiri dibanding postingan si A gitu. Nanti kalau ada yang 1 menit yang lalu dia akan masuk di paling kiri gitu. Dan makin lama semuanya akan tergeser ke sebelah kanan dan akhirnya hilang gitu. Jadi kalau kita posting story 22 jam yang lalu itu kemungkinan sih orang sudah tidak lihat gitu karena dia akan ada di paling kanan. Jadi kalau kita mau eksis terus di akun-akun Instagram followers kita, sarannya adalah 3-4 kali sehari kayak minum obat ya, 1 sendok makan, terus jaraknya 3-4 jam juga. Ya ini juga kayak minum obat juga gitu. Jadi mungkin kalau urusan story ingat saja minum obat gitu ya supaya sembuh. Seperti itu. Terus ini ada satu hal, story itu punya yang namanya stickers. Stickers itu agak berbeda dengan stickers yang ada di WhatsApp atau Telegram atau yang lain-lain. Karena stickersnya di story-nya Instagram itu kebanyakan, mungkin hampir semua itu adalah interaktif. Jadi interaktif tuh apa? Kita bisa bikin polling gitu ya. Kita bisa bikin questions. Kemarin ada yang komen di chat. Saya baru lihat setelah webinarnya selesai, ngebantuin. Terima kasih banyak. Itu dia bilang kalau mau bertanya ke audiens kan waktu kita ngomongin content creation itu tahu konten mau bikin ide dari mana, tanya aja audiensnya gitu. Itu kemarin saya lupa mention dan seseorang membantu saya di chat, dia bilang bisa bikin questions and answer di story loh katanya, bisa bikin polls juga. Salah nggak ya? Ini polls kali. Ya, I think. Oke. Terus dia ada questions, ada mention, kita bisa mention seseorang. Untungnya pakai mention adalah orang itu akan melihat bahwa kita mention dia dan dia bisa reshare story kita. Terus ada call to action, misalnya click here gitu ya, itu call to action namanya. Kita bisa masukin hashtag juga. Hashtag ini tidak seefektif hashtagnya si post feed yang biasa itu, tapi lumayan lah ada bantuan lah sedikit dari hashtag sini. Ini maksimal kita cuma bisa masukin 1 stiker hashtag, tapi kita bisa masukin 9 lagi menggunakan teks. Ini banyak yang nggak tahu juga. Jadi kita bisa punya 10 hashtag di story. 10 hashtag itu akan membantu sedikit, tidak banyak-banyak, membantu sedikit untuk nge-boost story karena dia hashtag itu juga bisa ditemukan. Jadi dia akan muncul kalau ada seseorang yang cari hashtag di search gitu ya. Nanti ada pembahasan demo langsungnya. Semoga sementara saya napas dulu. Any questions? Okay, for questions we have well, actually we have a thank you note actually from Bulia Nurwadiati. Pak Jeff, terima kasih ilmunya. Berkat Pak Jeff bisa post terjadwal nih pakai Creator Studio. Login Flick pakai akun IG apa? Harus register dulu ya. Saya belum bisa, mohon arahannya. Oke, Flick itu nanti setelah kita register, nanti kita bisa connect Flick account, connect Instagram account. Biasanya pakai Facebook ya. Facebook. Jadi kan Instagram tuh sudah dibeli oleh Facebook, jadi anak perusahaannya dia. Jadi kalau kita mau connecting Flick ke Instagram account itu yang kita connect adalah Facebook account-nya dan nanti kita tinggal pilih Instagram account yang mana yang mau di-connect ke Flick. Tergantung dari jenis account-nya di Flick, kita bisa connect 1 Instagram account
Atau yang paling mahal tadi yang 50 pound sterling itu Oh, okay. Okay, hold on. We'll be right back. Pak Jeffrey sepertinya has disconnected. Let's wait for him to come back. Sebentar ya Bapak Ibu. sudah kelihatan? Ya. Sudah. Where were we ya? Tadi ya sampai mana ya? Sampai saking paniknya keringetan nih. Ya. Oh, Sampai mana okay. I think it was also part of the question that that was asked. Login akun Flick pakai Oh register. iya, ya. Login akun Flick itu ya, I remember. Itu tergantung kita punya akun di Flick yang mana. Kalau yang the second one itu you can connect one Instagram account. Kalau yang the highest itu you can connect 6 Instagram accounts. Kalau memang seperti digital agency gitu kan memanage account orang itu biasanya butuhnya banyak. Kalau pribadi satu cukup kayaknya. Okay, next questions atau we will continue? How about we continue while we collect more questions? Boleh, okay. Yes, this is number 3. We will go to number 4. Nanti semua demo-demoan kita satuin aja ya. Semoga bisa. This one is highlight old stories. Ini judul-judulannya aja yang seru. Sebenarnya kita membahas tentang highlight. Highlight itu kan story cuman punya 24 hours ya livingnya. Jadi setelah 24 jam dia hilang, sesudah masuk jam ke-20-an itu biasanya udah nggak ada yang lihat karena udah paling kanan. Nah, gimana apakah kita harus posting stories yang sama terus gitu ya? Ternyata ada yang namanya highlight. Highlight itu adanya di bawahnya bio ya. Bawahnya bio itu highlight itu kita tinggal klik tanda tambah di bawah bio itu ada bulat-bulat banyak itu. Klik tambah paling kiri kalau nggak salah. Terus di highlights itu kita bisa masukin offers, promotion, products, dan lain-lain yang adanya di stories. Jadi kemarin itu ada yang bertanya, kalau masukin harga di mana ya gitu ya. Kan katanya nggak boleh jualan. So untuk memasukkan penawaran produk dan harga dan lain-lain, pokoknya jualannya itu kita bisa pakai stories dan storiesnya nanti kita buat sebagai highlight gitu. Highlight ini ternyata dia tidak cuman merepost story, tapi dia bisa mengumpulkan sampai dengan 100 stories dalam satu highlight. Dan misalnya misalnya kita punya 100 produk yang dalam satu niche yang sama gitu, misalnya masker gitu ya. Kenapa masker? Saya lagi lihat masker soalnya. Misalnya saya jualan masker terus ada 100 model masker gitu. So I can put them into one highlight gitu ya. Masker ajaib gitu misalnya. Terus kumpulkanlah stories-stories tentang masker itu di dalam satu highlight. Terus ada yang satu lagi yang biasanya tidak dilakukan itu adalah kita bisa mengedit covernya. Kita bisa pakai salah satu image yang ada di highlight sih, yang ada di storiesnya. Tapi kita juga bisa bikin cover yang baru. Jadi tinggal edit image aja pakai Canva. Kemarin ada yang bantuin juga di chat pakai Crello katanya. Oh ya, benar Crello juga bisa. Banyak lah yang seperti itu. Image editor aja, cari image editor kalau mau yang gratisan free image editor. Tapi according to me Canva yang free itu juga udah sangat powerful ya. Jadi
Ya nggak promosi Canva nggak, tapi bebas lah pilih apa aja. Pokoknya kita bisa mengedit image, terus diedit dalam bentuk lingkaran kalau bisa, circle, supaya bisa masuk dengan enak di covernya si highlights ini. Terus yang harus dipikirkan adalah visual. Balik-balik lagi, Instagram itu adalah visual tools gitu. Jadi kalau akan lebih baik kalau si covernya si highlights ini adalah senada gitu ya. Jadi ngelihatnya enak. Tapi jangan sama karena orang jadi nanti bingung. Tapi kalau senada itu ngelihatnya enak, jangan terlalu beragam gitu, nano-nano. Ada yang masih ingat? Jangan gado-gado, jangan nano-nano. Itu ya seperti itulah. Oke, highlights. Saya agak cepat barusan karena mungkin adrenalinnya tadi putus, jadi bingung, jadi stres, jadi agak cepat. Sekarang napas dulu. Any questions? Maybe. Oke, so just to confirm, highlights itu yang bulat-bulat itu ya. Betul. Deret banyak. Itu bisa sampai 100 story di dalam Stories. satu buletan Ya, atau buletannya bisa 100? bukan. Jadi satu buletan itu, satu highlights itu bisa mengcompile 100 stories. Hmm, Stories itu yang tadi kita buat yang barusan itu ya. oke. Jadi, tapi berapa banyakkah si highlights itu? Mhm. Um, Tidak pernah menghitung dan tidak tahu juga. Tapi sepertinya kalau terlalu banyak juga tidak efektif karena dia akan tidak kelihatan gitu ya. Yang akan kelihatan di layar itu biasanya kalau nggak salah 5 or 6. Oke, jadi yang recommended adalah 5 or 6. 5 or 6. Oke, untuk highlights ya. Oke, dan di sini ada to put your offer, promotion, and products. Apakah highlights is the best place juga untuk price? Yes. Jadi sebenarnya gini ya. Price itu jangan di dalam post biasa juga sebenarnya boleh-boleh aja sih. Boleh-boleh aja. Asal jangan kesannya terlalu jualan gitu ya. Jadi maksudnya setiap posting jualan, setiap posting jualan. Mungkin setiap posting itu educational, tapi di belakangnya ada sedikit apa ya, sedikit iklan dikit lah gitu. Itu masih oke-oke aja, nggak masalah. Kan ini kita lagi ngomongin carousel ya. Kalau misalnya one post itu jadi one image itu sebaiknya jangan. Tapi kalau bentuknya carousel kan yang kelihatan itu hanya yang di depan. Jadi setelah mereka slide itu baru kelihatan yang gambar berikutnya, itu masukin harga agak nggak masalah. Kalau benar-benar mau ninja taktik itu masukinnya di story. Jadi begitu kita repost gitu sebagai story, nanti di story kan kita bisa masukin berbagai macam stickers, itu bisa dimasukin harga, bisa dimasukin dan lain-lain di situ, offers dan harga dan lain-lain. Nah, begitu kita punya beberapa stories jualan, itu stories jualannya bisa dikempal ke satu highlights yang memang khusus jualan atau beberapa highlights yang untuk jualan gitu. Jadi harga itu bisa dimasukkan ke highlight karena dia udah ada di stories gitu. Oke, um, jadi memang ada tempatnya khusus dan juga tekniknya juga nggak direct banget begitu kali ya Pak Jeff. Betul, betul. Oke. Ini ada satu pertanyaan ini dari Pak Doni. Lihat CBD, selain adanya grouping hashtag, adakah trik yang bisa dilakukan sesekali yang sangat berbeda dari konten atau topik sebelumnya? Biar nggak monoton. Thank you Pak Jeff, kata beliau. Saya agak kurang mengerti maksud pertanyaannya, mohon maaf. Tapi mungkin maksudnya, jadi gini, kalau hashtag clustering itu dipakai terus aja, regardless of what we do gitu ya. Itu dipakai terus saja di setiap posting. Nah, mungkin kalau mau variasi itu variasi di postingannya ya. Jadi hari ini mungkin postingan tentang apa ya, tentang jalan-jalan gitu. Besok postingan tentang apa ya, misalnya tentang makanan gitu. Tapi ya jangan terlalu berbeda juga. Maksudnya temanya tetap sama, tapi isi postingannya yang kita bedakan untuk variasi gitu. Mungkin pakai warna lain, mungkin pakai bentuk image yang lain gitu. Sebenarnya begini,
kalau kita mundur gitu ya, secara intinya itu adalah kita selalu harus mencari bentuk yang terbaik itu seperti apa gitu. Jadi untuk awal-awal kita posting aja interaksinya paling tinggi, semoga menjawab uh, Bentar Pak Jeff, putus-putus nih sebentar. pertanyaannya. Oke. Sebentar, I don't know. Oke. Ya, Udah ini sudah. sudah oke Oh, lagi. your internet connection is udah ya. Udah, tadi sempat putus-putus, tapi kayaknya we understand what you mean, bahwa clustering itu memang sesuatu yang akan selalu dipakai setiap kali kita posting gitu ya. Jadi untuk monoton, masalah monoton lebih ke arah bermain dengan posting yang bervariasi gitu ya, maksudnya Pak Jeff tadi barusan. Ya, kontennya betul. Oke, nah karena kita udah masuk ke highlights, mungkin kita kumpulin juga pertanyaan mengenai highlights. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan juga selain hashtag mengenai highlights, boleh ditaruh di chat. Sambil mungkin apa Pak Jeff mau melanjutkan dulu? Ya, saya lanjut dulu deh ya. Sambil satu catatan aja tambahan tentang hashtag itu. Kalau account kita sudah sangat kuat di atas 10.000 mungkin ya, itu hashtag itu sudah tidak terlalu bermain gitu ya. Maksudnya kita pakai hashtag nggak masalah, tapi tidak pakai hashtag pun tidak masalah karena apapun yang kita lakukan itu pasti interaksinya tinggi gitu dengan followers yang sudah banyak. Gitu aja sih, tapi ya nggak ada ruginya lah pakai hashtag, pakai aja terus gitu ya. Oke, let's continue dulu, nanti dikumpulkan. The fifth strategy itu adalah about data. Yes, data itu adalah ya nggak tahu, mungkin untuk sebagian besar orang apaan sih gitu, tapi untuk yang senang melihat data ya this is fun. Oke. Di webinar pertama sudah disebutkan bahwa kita bisa pakai Instagram Insight untuk melihat datanya. Saya sudah pernah tunjukkan juga masuk ke Insight-nya bagaimana. Account-nya harus bisnis atau creator ya, nggak ada bedanya, pakai bisnis aja. Kalau personal tidak ada Insight, jadi dirubah aja dulu account-nya. Dengan Instagram Insight yang udah built-in ini, itu kita bisa dapat lumayan banyak data, dan data ini bisa dipakai valid. Mungkin kekurangannya hanya satu, yaitu kita harus bolak-balik gitu, melihat data A, kita tab sana tab sini data A, tab sana tab sini data B gitu ya. Jadi agak repot, tapi it's free and it's powerful. Terus ada yang namanya IG Blade. IG Blade ini adalah tools juga gratis, karena kita suka yang gratisan ya. Tools gratisan ini powerful juga untuk melihat data Instagram kita. Nah, terus terang Pajajaran belum pakai, karena selama ini hanya pakai yang Insight saja. Terus makin lama makin banyak yang rekomend gitu. Dikit, it's powerful, tapi dia butuh waktu untuk mengcompile datanya. Jadi misalnya kita daftar IG Blade sekarang, dia baru mulai nge-track-nya itu hari ini gitu. Jadi makin cepat makin baik kalau memang mau berenang-renang dalam data gitu ya. Juga yang namanya hyper audit, dan agak-agak apa ya, dia powerful banget, tapi untuk kita sih sepertinya tidak perlu, karena sudah ada Flick gitu ya. Flick itu lebih dahsyat, enggak, maksudnya bukan lebih dahsyat sih, Flick itu punya fitur selain data, itu dia punya fitur hashtag search tadi gitu. Jadi sekali lagi kalau memang punya budget,
dan cuma boleh tools berbayar, saya sangat menyarankan pakainya Flick. IG Blade juga enak untuk data, tapi dia tidak sedalam Hive Auditor dan Flick. Ya, seperti yang disebutkan di paling pertama, itu kalau mau melakukan sesuatu itu lihat datanya dulu aja gitu. Kapan posting paling bagus? Lihat data, oh jam sekian gitu. Audiensnya paling interaktif jam sekian, oke. Jenis konten seperti apa yang bagus? Ya udah lihat datanya. Oh konten seperti ini tuh dapat likes-nya banyak nih. Ya udah kita bikin konten yang mirip-mirip seperti itu lagi. Kira-kira data sih kurang lebih seperti itu. Ya silahkan bereksperimen sendiri aja. Kalau memang mau coba kita lihat Flick ya datanya seperti apa. IG Blade sama Flick. Sebentar kita switch dulu. Where is it? This one. Ini bukan ya? Ya betul. Ini tadi. Ini IG Blade tampilannya seperti ini. Dia bisa, misalnya yang saya, this one, dia bisa TikTok juga by the way. Ada yang pencinta TikTok di sini. Ini akun saya, tinggal diklik nanti dia track. Terus kalau mau TikTok juga bisa. Kalau mau terus-terusan, maksudnya secara rutin, itu kita sign up dulu. Sign up di sini, it's free, periodnya tidak ada batasan, PDF-nya bisa di itu, dan kalau nggak salah si IG kita otomatis setiap if I'm not mistaken, per month gitu ya kalau nggak salah. Ya jadi nanti kita sama-sama mulai men-track account kita di IG Blade kalau mau. Setelah ini Pajajaran belum daftar karena selama ini terlalu malas pakai yang Insight aja. Oke, terus yang Flick ya. Flick itu bentar. Sorry. Wrong button. Ya, semoga sudah kelihatan. Mari kita lihat. Ya, this one. Oke. Semoga tampilannya sudah muncul ya. Ini Flick-nya yang tadi kita lagi research hashtag. Di sini ada yang namanya find viral post. Waduh, ini sengaja tidak dibahas saja nanti karena akan terlalu lama di sini dan pertanyaannya juga mungkin akan banyak. Viral post seperti yang pernah dibilang itu bagus, tapi umurnya pendek dan biasanya kita terlambat. Jadi begitu itu udah viral, kita baru tahu, kita ikutan udah terlambat gitu, terlalu kuat hashtagnya. Tapi dengan menggunakan find viral post ini, kita bisa cari viral yang masih lumayan bisa ditunggangi lah tanda kutip. Jadi kita bisa ikutan pakai viral hashtag. Begitu dia udah nggak viral, ya udah kita cari yang baru gitu ya. Ini makanya tadi saya rekomen. Terus ini ada hashtag collection yang kalau kita kumpulkan dari sini dia akan masuk di sini. Terus ini yang urusan data analytics itu adanya di sini. Mari kita intip sedikit. Ini yang di bawah apa ya? Oh, resources. Ya, analytics. Oke. Iya. Ini seperti itu. Udah muncul semoga. Ya. Ya ini pastikan dulu di pojok kiri atas. Ini adalah account yang kita mau lihat karena kalau kita connect banyak account itu nanti yang ditampilkan account yang mana gitu ya.
Terus untuk account pajajaran itu sejak pakai ini ada follower change-nya 5 gitu. Jadi begini, sedikit kita cerita sedikit tentang followers. Jadi ada banyak orang yang pakai taktik follow unfollow. Itu maksudnya supaya dia dapat banyak followers gitu ya. Dia follow sebanyak-banyaknya orang, sebanyak-banyaknya account. Nanti begitu dia di follow balik gitu, di follow back, dia akan unfollow gitu ya. Jadi seolah-olah account dia itu memfollow-nya sedikit tapi followersnya banyak seperti itu. Itu taktik yang tidak disarankan, tapi masih banyak yang menggunakan. Nah, sebenarnya yang follow account pajajaran itu banyak, tapi yang unfollow juga banyak. Mungkin taktik seperti itu ya, follow unfollow. Tapi asal grafiknya masih positif itu that's good gitu ya. Kita reach 2,200 people, profile visitnya ada 213, postingnya ada 18. Ini jadi kelihatan dari sini bukan posting kita sedikit sih, tapi kita menggunakan Flick ini belum lama gitu ya. Jadi seperti itu. Ini gain and loss followers, terus ini audience activity-nya langsung kelihatan di sini. Ada the best time to post-nya itu between 7 and 8 p.m. Tuh dikasih tahu tuh sama dia tuh. Terus reach sama impression-nya, impression itu munculnya berapa kali, reach-nya itu berapa banyak yang berinteraksi, profile activity ini itu ada tuh keterangannya. Profile views, website klik, terus email klik, dikasih tahu sama dia. Ini enak banget. Semua ada di sini, dan yang lebih dahsyat lagi adalah kita bisa lihat yang tadi ada Pak siapa yang tanya tentang melihat efektivitas hashtag itu, dia adanya di sini. Jadi kita bisa lihat insight mengenai hashtag mana yang menghasilkan reach paling banyak, pokoknya yang paling berhasil yang mana, yang paling tidak berhasil yang mana. Ini secara umum bisa dilihat bahwa kita punya 4 rank dari 105 hashtag sejak 11 Agustus. Oke, ada yang ranking 1 sampai 9 ada 1%, ada yang tidak ranking 96%. Ini artinya hashtagnya tidak terlalu efektif gitu ya. Tapi ini belum tahu karena memang ini belum lama pakainya gitu ya. Nanti kalau dalam jangka waktu panjang kita bisa lihat. Terus urutan ke 10 sampai 25 nggak ada, urutan ke 27 sampai 51 ada 1%, 51 sampai 100 juga ada 1%. Untrackable tidak ada, jadi sisanya belum, bukannya tidak bagus sih, tapi belum. Ini bisa kita lihat di sini. Ini istilahnya adalah too early to tell gitu ya. Jadi belum ketahuan gitu dia sebenarnya efektif atau tidak gitu. Ada yang sudah ketahuan, ini low performance, katanya tidak terlalu menghasilkan itu. Jadi yang tidak terlalu menghasilkan yang low performance gimana ya, nanti dibuang aja gitu, cari hashtag baru. Kalau pakai Flick ya merem aja gitu, tinggal search, masukin ke list, nggak masalah. Ini tentang Flick. Kita balik dulu ke screen ya. Ya, that's the 5th strategies. Kalau yang udah ikut 1-2, polanya sudah terbaca bahwa ada yang ke-6. Biasa tukang ngibul gitu ya. Nah, ini disebut sebagai bonus saja. Iya, yang dicari-cari itu how to monetize the account. Monetize itu menjadikan duit ya. Sebenarnya enggak gitu sih, tapi menggunakan ini untuk jualan tanda kutip. Ada banyak cara monetizing Instagram account, misalnya jadi influencer gitu kalau followersnya udah banyak, atau jadi affiliates. Kalau ada yang suka internet marketing pasti ngerti, karena kita punya produk sendiri, which is Lia gitu ya. Jadi kita sell our own product. Terus kita harus mengikuti ada yang namanya Instagram Business Flow. Gunakanlah irresistible special offer. Apaan nih? Ntar akan dibahas.
Flow-nya yang disebut sebagai Instagram Business Flow itu seperti ini. Sudah pernah dibahas sebelumnya, tapi kita ulang aja. Pertama, kita punya post, terus postnya dapat engagement, ada yang like, ada yang share, ada yang lain-lain. Terus orangnya visit the profile, sesudah visit dia follow atau tidak gitu ya. Terus sesudah dia follow, itulah saatnya kita berjualan. Kita menawarkan produk kepada followers. Jadi produk itu ditawarkan kepada followers. Kenapa? Nanti dijelaskan setelah ini. Terus ada yang namanya ISO, itu bukan standar internasional, tapi adalah irresistible special offer yang akan dijelaskan setelah ini. Ini prinsip untuk selling on Instagram gitu ya, monetize the account, selling on Instagram. Karena dari awal pada nanya, ini kalau kita nggak bisa jualan, buat apa pakai Instagram gitu ya? Bisa jualan, tapi jualannya pakai strategi gitu ya. Tadi udah dibahas sedikit di depan, ada story dan ada highlights, itu adalah tempatnya. Boleh DM juga, DM itu langsung kirim message. Terus sebelum pertanyaan kita lanjut dulu karena nyambung ke bonus yang kedua. Bonus yang kedua itu adalah ISO tadi yang irresistible special offer. ISO itu intinya adalah sebenarnya gini, kita memberikan value yang lebih dibanding harga yang dibayarkan oleh si customer. Atau setidaknya mereka berpikir seperti itu gitu. Mereka berpikir bahwa yang mereka bayarkan itu tidak ada artinya dengan yang mereka dapatkan. Jadi yang mereka dapatkan itu sangat-sangat berharga sekali gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan harga yang bayar, ya sudahlah gitu. Itu nggak apa-apa lah, itu sangat layak untuk dibayar gitu. Worth it gitu kalau istilahnya Pak Agus ya. Is it worth it gitu ya. Oke. Terus ini prinsip dasar marketing berlaku di internet juga, yaitu bahwa we buy with feelings. Jadi kalau dibilang orang ada yang pakai logika itu bohong gitu. Orang tuh selalu beli itu pakai feeling gitu. Tapi mereka justify the buying itu with logic gitu. Jadi misalnya Misalnya saya, aduh gila keren banget itu HP itu tuh, aduh beli nggak ya? Tapi pengen banget. Beli dulu dah. Yang penting beli. Udah beli baru. Ya ini kan sebenarnya ini memang saya perlu HP baru gitu. Saya udah punya 2 tapi masih perlu 1 lagi ya. Jadi saya beli. Ini perlu kok untuk bisnis gitu. Itu logic gitu ya. Justify the feelings tadi pakai logic gitu. Itu prinsip dasar. Jadi kita tugasnya gitu adalah mempermainkan feelings orang gitu. Apaan sih? Mempermainkan feelings orang untuk beli gitu. Jadi nanti urusan mereka justifying pakai logic mereka ya itu nanti urusan mereka sendiri ya. Oke. Jadi ini ada ilmu yang harus dipelajari yaitu copywriting. Copywriting itu adalah menulis untuk jualan. Itu penting banget di semua urusan marketing. Terus ada lagi satu yang namanya inbound marketing. Terus sudah ini kita lihat. Inbound marketing itu untuk jualan di Instagram amat sangat penting sekali. Gitu ya. Jadi harus ditekankan seperti itu. Terus jangan skip prosesnya. Proses apaan gitu ya. Sesudah ini kita akan membahas prosesnya. Tapi intinya adalah irresistible special offer itu seperti itu. Mari kita lihat prosesnya. Ya, inilah prosesnya. Kalau di webinar pertama saya agak ngebut soalnya waktunya ya. Di webinar pertama saya udah bilang ini ibaratnya adalah kita lagi jalan-jalan di tempat umum, tiba-tiba ada orang datang terus bilang mas nikah yuk gitu ya. Ya iya kalau cantik gitu ya. Waktu itu saya kasih contoh siapa sih? Sampai lupa, Ariel Tatum kalau nggak salah. Kalau yang ngajak Ariel Tatum ya hayu-hayu aja gitu ya. Tapi usually 99,99% itu biasanya orang akan apaan gitu ya, langsung kabur atau panggil satpam atau gebukin gitu ya. So, ini sama dengan jualan. Biasanya orang itu langsung loncat dari strangers langsung dianggap sebagai customers. Jadi orang kenal tidak, baru ketemu tiba-tiba langsung jualan gitu. Dia dianggap langsung sebagai customers. Padahal ini ada stepnya dulu gitu. Ini
inbound marketing modelnya ini disesuaikan untuk Instagram, bentuknya seperti ini. Ini ada track, convert, close, dan delight. Terus ada strangers dan kita bahas aja. Pertama kita bikin posting, terus Instagram post, terus ada yang lihat karena pakai hashtagnya udah bener, ada yang lihat, oh oke, dianya tertarik ya, attract, tertarik. Terus dia jadi visitor. Visitors itu dia berinteraksi dengan konten kita, terus dianya ngintip-ngintip bio ya. Bio kita yang tadi udah dibahas, ada bio, ada highlight, ada story nanti. Ada bio, ada highlight, ada profile feed, itu adalah gambar-gambar yang di bawah. Nah, itu hitungannya adalah konversi ya. Dari orang yang nggak kenal, dianya mengunjungi, terus ngelihat bio kita. Kalau dianya tertarik, karena bio kita tadi bawah. Yes. Ya, karena dia tertarik, dia saya follow Kalau sudah follow itu convert jadi leads. Nah, leads ini ini adalah follower kita follow pakai Instagram story, kita follow pakai highlights yang tadi, kita DM juga boleh. Nah, ini fase jualan tuh adanya di sini. Adanya di close ini. Jadi begitu dia udah jadi followers, itu kita boleh jualin gitu ya. Ini bahasa Indonesia yang baik dan benar bukan itu, jualin. Terus, nah jadilah customer kita kalau dia beli. Kalau dia membeli produk kita, itu dia jadi customer. Tapi sesudah jadi customer itu kita nggak boleh tinggalkan. Itu ada yang namanya delight. Delight itu kita pakai Instagram Story, pakai customer nurture itu kita misalnya say hi gitu di DM, di komen, diapain. Terus ada juga yang pakai events, mungkin pakai Instagram Live gitu supaya kita berinteraksi langsung dengan followers kita. Kalau sudah begitu, mereka senang, mereka jadi promoters. Promoters itu apa? Mereka akan mempromosikan postingan-postingan kita, sharing ke teman-temannya yang bukan customers, dan mereka balik lagi masuk ke tahap strangers ini. Seperti itu. Jadi, kenapa jualan di Instagram rata-rata gagal? Karena mereka menganggap strangers itu adalah customers. Jadi belum apa-apa udah langsung dijualin. Jadi jadinya tidak aku gitu. Jadinya malah pada kabur gitu. Ketemu siapapun langsung dia nikah gitu ya. Oke, pasti orang-orang pada kabur gitu. Oke. Seperti itu. Ini waktunya agak mepet ya. Tapi that's my materials for today. Thank you. Do you have any questions? So there's a lot of questions coming in, sir. So let's start asking the questions. Is that okay? Yeah. Okay. All right. So we have a question from Pak Ridwan. Berapa lama estimasi untuk menilai efektivitas hashtag yang kurang baik atau menurun performance-nya? Biasanya minimal 1 bulan ya. Bukan begitu. Cara ngelihatnya salah. Minimal hashtag itu sudah dipakai setidaknya 5-6 kali lah. Baru kelihatan gitu, apakah dia efektif atau tidak gitu. Kalau kita punya grup hashtagnya 7, berarti ya 1 bulan gitu ya. 1 atau 1,5 bulan. Kalau misalnya kita cuma punya 4, mungkin waktunya akan lebih pendek gitu. Seperti itu, Pak. Baik, jadi tergantung kita pakai berapa rotasi gitu ya. Iya, betul. Tapi 5-6 kali dipakai dulu, baru bisa kelihatan datanya, oh ini bagus gitu ya, grupnya ya. Mulai kelihatan, Pak. Bukan sudah pasti, tapi udah mulai kelihatan. Oh, ada beberapa nih yang memang, tadi kan sudah yang pas di flick barusan itu, ada yang not performing, sama ada yang too early to tell gitu ya. Itu semuanya sudah dipakai kira-kira 5 kali, tapi si Flick itu belum bisa menentukan beberapa ini efektif atau tidak. Tapi dia udah ada yang bisa dilihat oleh dia, oh ini tidak efektif. Seperti itu, Pak. Halo? Halo, Pak Novik tuh. Sepertinya. Sebentar, Pak. Oh iya, siap. Saya kira putus, Pak. Boleh bantu, Pak?
Boleh, boleh tentu saja. Bentar ya, ada pertanyaan lagi satu dari Pak Doni dari Lia CBD itu mana ya, maaf sekali. Tadi Pak Jack kan menyebut soal menunggangi konten viral. Apakah itu cukup efektif, Pak Jack? Itu aja sebetulnya. Ya, konten viral seperti kata saya agak-agak sedikit menyesal juga menyebutkan konten viral. Bukan menyesal sih sebenarnya. Jadi begini, konten viral itu memang enak banget untuk ditunggangi tanda kutip. Jadi dia konten yang baru mulai tergantung begini. Jadi kalau kontennya itu baru mulai viral, jadi orang baru mulai banyak nengok ke situ, itu biasanya dalam bentuk hashtag ya. Itu sangat efektif sekali untuk menaikkan interaksi. Misalnya yang lagi viral adalah misalnya yang lagi viral adalah tentang Bu Tejo gitu misalnya ya. Kemarin siapa yang ngomong Bu Tejo ya? Terus itu orang baru mulai lihat nih, bahwa konten Bu Tejo itu mulai naik. Ya udah, kita ikutan gitu. Kita bikin konten tentang Bu Tejo tadi. Nah, tapi masalahnya konten viral itu umurnya tidak panjang. Dalam arti seperti ini. Jadi lama-lama kan makin banyak orang posting tentang konten tersebut menggunakan hashtag tersebut dan makin lama persaingannya makin tinggi kan. Nah, konten viral itu persaingannya itu sangat cepat naik persaingannya gitu. Jadi biasanya itu hanya efektif dalam beberapa hari awal aja dan sesudah itu udah nggak efektif. Apalagi kalau konten kita, kalau account kita itu sangat lemah atau baru mulai gitu ya. Jadi kalau memang bisa menemukan konten viral yang baru mulai mau viral, berarti belum viral dong ya. Baru mau mulai viral itu dan kita bisa menungganginya itu sangat efektif. Tapi itu lucu-lucuan aja dalam arti hanya efektifnya hanya sebentar. Sesudah itu kita harus cari konten viral baru. Jadi kalau memang mau menggunakan strategi konten viral itu capek sekali karena kita harus terus-menerus mendapatkan konten yang baru mau viral itu. Tapi Flick bisa bantu sih tadi sedikit, dia bisa kasih suggestions. Cuman saya pernah lihat-lihat, nyoba-nyoba, nggak tahu lah, mungkin beda-beda ya. Nggak terlalu membantu lah, nggak terlalu membantu. Lebih baik pakai hashtag yang sudah pasti, yang kita memang bisa menang, pakai hashtag yang seperti itu, dan kita bermain di situ aja. Lebih long lasting, lebih aman lah, lebih apa ya, everlasting ya. Silakan. The next questions. Tentu Kak. Oke, the next question is about mengenai dari Pak Riko Indra di Pramuka. Bicara soal follow dan unfollow, kira-kira bagaimana kita mengetahui siapa aja yang unfollow Instagram? Apakah Instagram menyediakan tool? Dan kira-kira rata-rata customer itu unfollow karena apa? Dan dari chat kita udah ada beberapa orang yang telah membantu menjawab. Ada aplikasi unfollower ya di Play Store dan juga ada aplikasi follow meter for Instagram. Tapi silakan Pak Jeffrey, siapa tahu ada trik-trik tunjuk lain juga. Ya, halo. Oke, semoga jelas. Ya, follow unfollow. Kalau menurut saya ini pendapat pribadi, menurut saya tidak usah dipusingin gitu. Tidak usah dipusingin, menambah-nambah beban hidup aja, sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan, kita permasalahkan. Ini menurut pendapat pribadi ya. Karena begini, kalau memang misalnya kita sudah membuat konten yang relevan, konten yang high quality dan kontennya itu disukai gitulah ya, target audiensnya pas, itu people akan ya orang-orang akan follow kita dan mereka akan stay sebagai followers karena memang kualitas konten kita memang bagus gitu ya. Bagaimana dengan yang unfollow? Ya sudah biarin aja, kita nggak bisa apa-apa juga gitu. Misalnya kita tahu yang unfollow itu si Miss Maria gitu, ya terus kenapa? Kita datangin rumahnya gitu, bawa garpu gitu, mau ngapain? Ya seperti itu. Jadi nggak ada gunanya. Jadi biarinin aja gitu. Mereka mau unfollow ya udah hak mereka. Berarti kita mungkin refleksi aja. Oh mereka unfollow ya. Berarti sesuatu yang salah nih, kita apa kontennya kurang bagus atau gimana, atau memang mereka sengaja aja mau unfollow aja gitu karena mereka follow kita terus
kitanya diam-diam aja gitu istilahnya ya. Belagu nih orang nggak asik nih, ya udah unfollow, ya udah gitu, nggak bisa diapa-apain juga. That's my personal opinion. Memang ada aplikasi sih yang untuk seperti itu. Saran saya sih jangan dipakai karena begini, ini belum terbukti benar atau tidaknya, tapi banyak yang sudah mengatakan bahwa kalau kita banyak follow unfollow itu akun Instagram kita tuh akan dilemahkan. Jadi artinya poinnya diturunkan gitu kali ya. Jadi kita akan makin susah masuk ke explore, makin susah, dan ya pokoknya jangan follow unfollow lah. Terus satu lagi, akunnya jangan gado-gado, dalam arti kontennya harus senada dalam arti isi kontennya dan bentukannya. Karena kalau terlalu gado-gado nanti si Instagram jadi bingung. Ini sebenarnya konten ini tentang apa sih? Mau masukin di mana sama dia si algoritmanya itu nggak ngerti, jadi jadinya akun kita ya poinnya rendah gitu, seperti itu. Ya, terus next. Oke, I'm back. Sorry tadi. Thank you Pak Mayo. Pertanyaan berikut dari Pak Doni, lihat CBD. Di bagian ISO, irresistible special offer tadi ya. Dari attract ke close ada convert. Yang paling penting apa ya Pak Jeff di bagian convert itu? Thank you. Sebentar, saya mundur dulu ya. Attract, convert, yang paling penting di bagian convert itu yang mana gitu ya? Oke. Jadi kalau diperhatikan, yang ada di bagian convert itu adalah bio, profile feed, dan highlight. Ini semuanya adanya di satu halaman, Pak. Jadi di halaman Instagram bio itu kita bisa lihat bio-nya kita yang tadi value, give value, what's in it for me itu yang bisa dimasukkan keywords dan lain-lain itu. Nah, itu adanya di halaman ini. Profile feed itu juga adanya di halaman ini. Dia ada di bagian bawah. Jadi bentuknya yang kotak-kotak postingan-postingan kita seperti apa, itu adanya di profile feed. Dan highlights juga adanya di halaman ini gitu. Highlights itu yang bulat-bulat tadi apa ya? So, yang penting yang mana? Yang penting adalah halaman itu, Pak. Jadi tolonglah halaman bio kita, halaman profile account kita itu tolonglah di make up supaya cantik dan menarik gitu ya, supaya orang mau convert dari visitors jadi leads. Mungkin begitu jawabannya Pak Novito. Oh, oke. Jadi Instagram bio, profile feed maupun highlight semuanya sama pentingnya begitu ya Pak? Iya. Jadi nggak bisa salah satu yang dipentingkan gitu Pak? Jadi mungkin seperti ini. Jadi ada apa ya? Ada kalau saya pakai ada cewek gitu itu nanti jadinya agak sedikit menyinggung. Misalnya ada rumah lah gitu ya. Ada rumah gitu. Rumahnya itu interiornya keren banget gitu. Tapi dindingnya itu pakai bilik gitu. Bilik bambu. Breaking, Pak. Sarang Sebentar Pak Jeff. Agak breaking. Breaking voice. Pak Jeffrey ketemu lagi ya? Harusnya masih ada. Gambarnya masih ada. Oh. Yes, you're back. Yes. Yes. Oke, sip. Tadi putus ya, sorry. Ya. Putus di mana tuh? Putus di rumah bilik, rumah bilik. Oh iya. Rumah bilik. Jadi semua bekerja sebagai satu kesatuan, Pak. Jadi jangan dipisah-pisah karena mereka adanya di satu halaman gitu ya. Oke. Jadi ya pokoknya jangan terpisah lah, tiga-tiganya you have to work on tiga-tiganya gitu ya. Betul. Oke. Terus coba ya ini pertanyaannya apa aja lagi. Tadi yang waktu Sir bilang content is king, packaging is queen. Maksudnya packaging itu yang feed kita dan bio kita dan highlight kita, gitu kali maksudnya ya. Semuanya Pak. Jadi balik-balik lagi Instagram itu kan visual ya. Jadi packaging itu adalah apa yang dilihat gitu. Jadi itu termasuk postingan kita. Content is the king itu kan kontennya, isinya. Tapi
bagaimana cara kita menyampaikan isi itu gitu. Mungkin dengan postingan yang bagus, mungkin dengan highlight yang menarik, ya semuanya sih. Pokoknya apapun yang dilihat itu kalau bisa kita bikin cantik gitu Pak. Baik, oke. Oke Bapak Ibu, pertanyaannya kalaupun masih ada, kami masih kasih kesempatan untuk ketik di chat. Berhubung juga udah jam 11 dan ini hari Jumat, sama seperti minggu lalu, mungkin sudah ada banyak yang akan mulai pamit-pamit ya. Dan juga hari ini kalau nggak salah ada beberapa cabang yang mau foto-foto bareng untuk HUT LIA. Kalau masih ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan ditaruh di chat. Kita bahas dengan Pak Jeff. Kita kasih beberapa 1 menit dulu ya Pak Jeff ya mungkin ya. Iya, boleh. Ada yang mau perlu bertanya. Nah, ini webinar keempat seperti apa ya Pak Jeff ya? Waduh, yes. Menurut kabar yang saya dapat itu gosip-gosipnya sepertinya sih cuma 3 Pak Victor ya. Oh 3 aja, aduh sayang sekali ya Pak. Padahal kan Instagram bisa digali sampai kemana ini ya Pak. Mungkin malah ini Instagram inbound marketing model ini sampai ke kanan masih ada kotaknya, cuman Pak Jeff nggak mau ngasih tahu aja kali ya. Iya, takut pada muntah-muntah Pak. Oh oke. Ya udah, kalau gitu berarti nggak ada webinar seri keempat nggak ada ya Pak Jeff ya. Tapi kalau misalkan nanti ada teman-teman dari cabang masih perlu bertanya dengan Pak Jeff ini itu, apakah Pak Jeff masih bersedia untuk ditanya-tanya nih? Boleh aja sih, selama saya masih bisa menjawab ya gitu ya. Oke, cara yang paling enak nih supaya sama-sama dapat jawabannya, Pak Jeffnya juga nggak kayak ditanyain banyak hal gitu ya, waktunya terpakai, gimana baiknya? Lewat grup aja kali ya, lewat grup mungkin. Lewat grup ya, berarti grup yang webinar, peserta webinar itu masih aktif untuk dijadiin tempat peserta, atau mungkin nanti kita kasih Google Form gitu ya. Mungkin kita kasih sekali lagi di dalam situ, nanti teman-teman peserta yang butuh untuk bertanya silakan isi Google Form-nya supaya nanti agak tertib gitu ya pertanyaannya, bisa Pak Jeff baca dulu gitu, pikirin dulu baru nanti dijawab gitu kali ya. Ya, jadi sebaiknya 1 pintu lah, entah pintunya itu mau dari mana, boleh-boleh aja, jangan terlalu menyebar luas kemana-mana karena bingung nanti collectingnya. Ya betul, Google Form kayaknya it's a very good idea. Google Form ya, jadi nanti frameworknya tetap kayak hashtag, highlight dan sebagainya masih tentang itu kali ya. Ini Pak Doni sempat ada input nih, katanya webinar keempat nggak ada, nggak apa-apa, yang kelima aja kalau gitu Pak Jeff. Salam buat Ariel Tatum katanya. Iya, ya nanti saya salamin ya, seolah-olah saya kenal gitu ya. Ya boleh nanti ke-5 dan ke-6 kita bahas apa gitu, misalnya YouTube gitu. Oke. Oh udah beda banget ya. Waduh, ups. Wow, ternyata Pak Jeffrey itu multi talenta ya, nggak hanya Instagram aja ya beliau ya, ada di YouTube juga ya. Oh. Iseng Pak. Aduh, jangan dianggap serius. Oke. Alright. So, kalau gitu, sepertinya udah nggak ada pertanyaan. Ini ada banyaknya komennya. Makasih semua nih untuk Pak Jeff atas waktunya. Kami dari Panitia Instagram juga mau mengucapkan makasih banyak atas waktu Bapak Ibu. Sudah 4 kali meluangkan waktu untuk bersama kami di sini dan belajar banyak. Saya juga belajar banyak. Tim di sini juga udah belajar banyak. Terima kasih juga untuk Pak Jeffrey yang sudah berjam-jam bersama kami menjawab juga dan bersabar untuk menjawab pertanyaan kami. Terima kasih banyak ya Pak Jeffrey ya. Sama-sama. Oke, Pak Mayo, terima kasih mengoperasikan di belakang layar. Bu Maria juga terima kasih mengoperasikan di belakang layar sana. Lalu mungkin untuk terakhir kali kita foto bareng, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Kita foto bareng, bisa dibuka maskernya kalau memang baring aja maskernya dengan wajah. Oke, mungkin Pak Mayo bisa dinyalain mic-nya, nanti aba-abanya dari Pak Mayo aja. Oke. Oke, sebentar ya. Ini udah siap semua? On the first part first. So 3, 2, 1, and ya elah, Mister. Mulai muncul sebentar. Oke. Oke, this is everyone? No, it's not everyone. Ayo. Ya udah, pause dulu ya. This is my first player, my first screen. 3, 2, 1. All right. Now my second one. There you go. 3, 2, 1, and perfect.
Thank you. Alright, dengan demikian berakhir sudah acara webinar seri 123. Seandainya nanti ada lagi YouTube atau apa, nanti kami informasikan ke Bapak. Terima kasih banyak. Have a nice weekend everybody. Stay safe ya everybody. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you everybody. Bye. Bye. Untuk panitia tetap ada online ya. Thank you. Gampang Pak, gampang Pak. Yang nggak ada duit nggak usah, kita menghemat kertas. Terima kasih sudah dimakan. Sama-sama. Okay, so everybody's removed ya. Ya. Kayaknya kalau sisa-sisa yang nggak bisa matiin sendiri, sepertinya mereka online tapi orangnya nggak ada di tempat gitu kali ya. So you have to, jadi tadi di remove aja sendiri. Okay, so recap. Thank you banget. Bu Maria, thank you. Pak Mayo, thank you. Pak Jeff, thank you. Pak Edwin, I can hear your voice, but I don't know why you're not here. I guess you're very super busy with so many other things. Oh, we have Bu Amanda ini. Bu Amanda, oh, hai. Hai Bu Amanda. Wah, Bu Amanda juga ada di situ ya. Oke, so tadi kan ada satu Pak Doni. Pak Doni masukin konten kalender. Saya nggak ngerti ya, ngeceknya berdasarkan apa. Tapi kan dia nggak ada pesaing kali ya, jadi mungkin dia yang menang kali ya. Tapi I'm not sure. So please somebody take a look. Maybe Pak Jeff you can take a look at it and see if it's like okay, it's pretty much okay lah gitu. Kalau memang okay, ya udah. We'll give him the gift aja deh gitu ya. That's that. And then untuk PDF-nya, PDF untuk yang hari ini karena semuanya kejawab berarti PDF-nya nggak perlu begitu? Betul, betul. Oh, oke, alright. Lalu untuk webinar grup di WA-nya apakah perlu dinonaktifkan atau dikirimin Google Form pertanyaan dulu? Pertanyaan dulu, terus udah gitu terserah kalau memang mau dinonaktifkan, it's up to you sih. Apa mau ya nanti kalau memang perlu lagi ya kita itu lagi aja. Oke, berarti tetap aktif, tapi untuk next ideas, next webinars gitu kali ya? Iya, oke deh. Oke. Apa lagi ya? PDF, video, rekaman nanti di-upload, terus nanti dipromosiin ke situ. Udah kali ya. Does anybody have any feedback? Apa
apa ya, hari ini kayaknya agak lebih tidak politis ya. Lebih tidak politis, iya. Sepertinya mereka berdiam diri, I'm not sure why, atau topiknya yang memang tidak bisa, I don't know. Diserempet-serempetin nggak bisa gitu ya. Bisa ya diserempet-serempetin gitu ya. Padahal tadi I was hoping for some action, ternyata nggak ada ya. Wajah Syahdu saat itu, oh my god, ini masih ngerekam. Let me just matiin dulu rekamannya ya. Oh my lord, how do we edit? Pak Mayo, can you please edit this video?